Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, menarik begitu ya. Pertemuan di Cikias ya, Caimin ajak SBY gabung dukung Prabowo. Ada apa begitu kan ya? Ini kedua kalinya begitu ya, setelah Partai Golkar lalu kemudian mengunjungi ya Cikias begitu, sekarang Muhaimin begitu ya. Ini sangat menarik sekali begitu ya. Dalam artian kalau ingin ya antara Prabowo ya dengan Caimin ini menjadi calon presiden begitu ya. Bisa saja AHY kalau gabung ke situ dapat apa begitu. Kan begitu logikanya begitu. Tetapi dalam soal membangun bangsa kita bersama-sama bukan itu tujuan awal begitu ya. Jadi saya rasa dibentuk di koalisi perubahan mungkin di putaran pertama dia tidak akan mendukung kepada Pak Prabowo. Tetapi kalau di putaran kedua dia akan pasti ya. Tetapi kalau Pak Prabowo menang ya, kalau kalah ya pasti ya akan gabung kepada koalisi perubahan begitu ya. Bahkan ini menarik sekali kalau kita berbicara dalam pertemuan ini begitu ya. Kalau memang diajak gabung kepada Pak Prabowo, apa sih sebenarnya urgensinya ya setelah mendeklarasikan diri untuk mendukung Anies Baswedan? Kan begitu logikanya begitu. Tetapi politik kita itu masih dinamis, masih cair begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen yang bertemu di Cikias, Caimin ajak SBY gabung dukung Prabowo. Ya, ini menarik begitu ya. Gue ya kata juga apa? Setelah si Air datang ya, utusan kedua buat ngajak nanti kalau nggak mampan juga baru main skenario ketiga, yaitu adalah paknya si Doko. Saatnya Bapak Anies Baswedan dan tim 8 menentukan pilihannya. AHY sebagai cawapres Pak Anies ya. Demokrat pasti menolak ajakan Caimin. Ya, kita tahu dalam situasi dan strategi bukan siapa menjadi wakil begitu, tetapi bagaimana ini menentukan kemenangan begitu ya. Ya perlu diingat ini menentukan kemenangan begitu ya. Dua utusan ya dalam seminggu ya, ketum Golkar dan ketum PKB. Permainan politik ring 1 ya. Tinggal SBY dan Demokrat ya mau berkoalisi dengan rakyat atau dengan orang besar ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Si Imin emang dia siapa ya? Bagi saya itu cuma menghancurkan atau memecah konsentrasi para pendukung Anies Baswedan. Betul ya. Tetapi sampai sekarang ini ya solid sekali Anies Baswedan untuk mendukung ya Anies Baswedan begitu ya. Bahkan gak usah buru-buru, biarin aja dulu yang masih lama. Pada Oktober mereka belum pada jelas kok, koalisi sudah gonta-ganti terus dia ya. Haha. Emang SBY politisasi kaleng-kaleng ya. Ini calo berkeliaran pada mikirin capres ya. Partainya nggak dipikirin suaranya gimana ya. Serap semua mikir diri sendiri kenyang. Ya betul begitu. Dalam artian bahwa ini bukan soal kita siapa untuk menjadi calon presiden, tapi bagaimana kita juga menang, kan begitu logikanya begitu ya. Kalau tidak ada kemenangan lalu kemudian ngawur ngusung si A, si B dan si C ya, ngapain kita harus menjadi calon presiden? Kan begitu logikanya begitu kan, tujuan akhir awal kan begitu. Politik itu dinamis, bebas ya. Orang bisa menilai mana yang punya integritas ya. Ini kok jadi utusan Cak ya, bukannya jadi kingmaker. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Bahkan ini kayaknya cuman Demokrat yang lobby terus biar nggak ikut ke Pak Anies ya. Biar Pak Anies nggak jadi capres, betul begitu ya. Kenapa dirayu terus AHY begitu? Apakah ini kalau mau Anies Baswedan akan gagal? Ya jelas begitu ya. Karena di situ ya 20% tidak sampai begitu ya, apalagi Nasdem dengan PKS di situ begitu. Tapi politik kita masih dinamis ya. Bisa saja kalau misal Pak Anies gagal menjadi calon presiden, bisa saja Pak Anies ditawarkan untuk menjadi wakilnya siapa begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu. Jadi politik kita itu masih dinamis begitu. Saya rasa perkembangan politik itu ya tidak ada yang tidak mungkin. Kira-kira seperti itu begitu. Ya, mungkin kita baca beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, bertemu di Cikias, Caimin ajak SBY gabung dukung Prabowo ya. Ini menarik begitu ya. Ini dikutip dari Geloraya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar Caimin akan mengajak Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ya SBY untuk bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKR yang mendukung Prabowo Subianto ya. Ajakan ini ya Caimin sampaikan saat pertemuan dengan SBY di kediamannya di Puri Cikias ya, Bogor, Jawa Barat ya.
ya. Dan bahkan ya, mungkin yang penting adalah apakah pilihan masing-masing di grup koalisi ini sudah final ya. Pak SBY sudah final. Kalau belum final kan bisa kita ajak gabung ya, kata Caimin saat ditemui di pelataran Senayan. Ya artinya ya Demokrat atau Pak SBY juga ya dirayu untuk menjadi gabung kepada Pak Prabowo begitu ya. Dia mengatakan pertemuan dengan SBY malam ini untuk bersilaturahmi dan berdiskusi masalah kebangsaan. Selain itu, Caimin juga akan menyampaikan gagasan-gagasan yang ada dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia atau KKIR ya. Mungkin ya bisa saja ya Pak Prabowo tidak dengan Muhaimin begitu ya. Bisa saja seperti itu begitu. Karena pada hakikatnya Pak Prabowo sekarang itu masih cari sosok menjadi cawapres pendamping dirinya begitu ya. Bahkan kalau dia mentok dia akan menyerah, bisa saja seperti itu begitu. Ini. Bahkan ia ajak gabung Demokrat, ucap Caimin secara singkat ya. Sebagai informasi, Partai Demokrat saat ini sudah bergabung dengan Koalisi Perubahan yang mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Sedangkan PKB tergabung dalam KKIR bersama Partai Gerindra. Bahkan Demokrat yang dimotori SBY belakangan ini sangat aktif menjalin komunikasi politik ya jelang pemilu di 2024. Meski sudah menjadi anggota Koalisi Perubahan, Demokrat masih melakukan penjajakan politik dengan parpol lain. Bahkan demikian ya, langkah ini dilakukan karena Demokrat kabarnya masih ingin mendorong Ketua Umum ya Agus Harimurti Yudhoyono untuk menjadi calon presiden di 2024. Meski masih berpulang menjadi cawapres pendamping Anies, tapi keputusan ini masih belum jelas ya. Sebab seluruh Koalisi Perubahan ya telah bersepakat menyerahkan kepada Anies untuk menentukan cawapres pendampingnya di 2024 nanti. Inilah yang menjadi cikal bakal bahwa Partai Demokrat ya benar-benar untuk mendukung Anies Baswedan di situ begitu. Jadi politik-politik seperti ini sangat dinamis begitu. Artinya kalau memang ini pertemuan Pak SBY lalu kemudian dia mau bergabung dengan partai partai Gerindra atau mendukung Pak Prabowo, maka yang jelas Anies Baswedan bubar ya. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi ini menjadi penting bagi kita bahwa ketika nanti bergabung misalnya begitu, apakah yang menjadi wakil itu adalah Muhaimin? Kan itu menjadi pertanyaan lagi begitu ya. Jadi saya rasa perkembangan bisa saja Pak Jokowi memerintahkan begitu ya, AHY menjadi wakilnya Pak Prabowo, bisa saja seperti itu begitu. Jadi menurut saya pribadi langkah-langkah seperti ini bisa saja terjadi karena politik kita masih dinamis begitu kan, tidak menentu siapa mereka begitu. Tetapi dalam keterangan ini ya Muhaimin ingin mengajak begitu di situ begitu. Rayuan-rayuan maut ya dari istana mungkin bisa saja terjadi begitu ya. Ya Anies Baswedan bisa gagal di situ. Kalau gagal gimana? Ya bisa saja ya Partai Nasdem akan dipanggil oleh Pak Jokowi ya, lalu kemudian ditawari si A, si B dan si C. Bisa saja seperti itu begitu. Lah lalu kemudian dengan PKS gimana? PKS ya menjadi sendirian di situ menjadi oposisi. Bisa saja seperti itu begitu ya. PKS akan ditinggal menjadi oposisi sendirian begitu. Tapi saya rasa perkembangan politik sekarang itu dinamis begitu ya. Langkah seperti itu akan dia menentukan juga begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu. Jadi tidak hanya tinggal diam ya. Menurut saya pribadi perkembangan politik hari ini sangat dinamis begitu ya. Tergantung siapa mereka begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.